Pak PM dan teman semua. Perkenalkan, nama saya Laura Sianturi dari kelas 12 IPA 3. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai EPB dan KPK yang pada saat kami presentasi saya berhalangan untuk mengikuti karena harus latihan untuk lomba vokal group. Jadi saya mohon maaf untuk itu. Pada video ini saya akan berusaha lebih baik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. So, stay tune. Dimulai dari yang pertama, kita akan membahas pengertiannya. Kelipatan. Faktor, apa sih bedanya? Apa sih artinya gitu ya? Kelipatan itu adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Sedangkan faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Jadi kita ambil contohnya ya. KPK itu kan tadi kelipatan terkecil ya, yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Kita ambil KPK dari 5 dan 6. 5 itu kalau kita kalikan bilangan lain dengan bilangan aslinya, 1 kali 5, 2 kali 5, 3 kali 5, sampai seterusnya. Begitupun dengan 6. Dapatlah kelipatannya ada 5, 10, 15, 20, 25, 30. Sedangkan kelipatan dari 6 itu 6, 12, 18, 24, 30, sampai seterusnya. Nah, kalau tadi berdasarkan pengertian katanya kan yang sama, kelipatan terkecil yang sama. Jadi kalau kita lihat yang pertama kali kita temukan adalah 30. Nah, sama kan? Jadi dapat kita simpulkan itulah KPK-nya. Contoh untuk EPB. Kalau EPB adalah yang dapat membagi habis 2 bilangan ataupun lebih, itulah dimaksud dengan EPB. Bilangan terbesar ya. Kita ambil contohnya 12 dan 18. Kalau 12 faktornya apa aja? Nah, faktor ini kita tengok dari 12 itu bisa nggak sih dibagi bilangan ini gitu. Contoh 12 bisa dibagi bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dengan 18 itu bisa dibagi oleh 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah, berhenti nanti dia di bilangan itu sendiri ya. Itu yang menandakan kalau dia habis dibagi. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, mana sih faktor yang terbesar sama orang itu berdua? Ya, ada 6 ya. Jadi dapat kita simpulkan EPB-nya adalah 6, begitulah. Nah, kalau cara-cara seperti ini kita cara pengalian ya. Di EPB dan KPK juga kita bisa membuat dengan cara pohon faktor ataupun dengan cara pembagian bertingkat ya, pembagian bersusun gitu ya. Nanti kita buat itu di contoh selanjutnya, di soal selanjutnya. Tadi kan pertama diketahui adalah lampu A, kita ibaratkan itu lampu A, yaitu lampu merah ya. 5 detik sekali menyala. Nah, kalau lampu biru kita ibaratkan dia jadi B, 15 detik dia sekali menyala. Yang ditanya mereka bersamaan nyala itu kapan gitu ya. Karena ada kata bersamaan, maka kita tentukanlah dia KPK. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kita pakai dengan cara pembagian lainnya ya. 5 dan 15 itu kalau sama-sama dibagi, itu bisa dibagi apa aja? Iya, dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 15 bagi 5, 3. Nah, kalau untuk menghabiskan si 1 dan 3 ini, supaya masing-masing 1, iya dibagi 3. 1 bagi 3 tetap 1, 3 bagi 3 tetap 1. Nah, karena kelipatan itu tadi perkalian ya kan, jadi kita ambillah semua bilangan yang memenuhi 5 dan 3. Jadi KPK-nya 5 kali 3 sama dengan 15. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. P itu sekali 2 hari, Q itu sekali 3 hari, R itu sekali 4 hari. Nah, pada tanggal 6 Februari 2023, tepatnya di hari Senin, ketiga ini
memiliki rute Merkurius dan Mars untuk pertama kalinya. Jadi mereka bersama-sama itu pertama kali pada tanggal sekian ya. Berapakah pernyataan yang benar? Pernyataan apa aja yang benar ya? Jadi kita nilai dulu yang pertama. Ketiga roket sama-sama memiliki rute Merkurius Mars ketiga kalinya hari Kamis tanggal 2 Maret 2023. Karena dibilang di sini sama-sama, maka KPK dari ketiganya adalah 12. Nah, 12 ini ditambah dengan pertama kali mereka bersama, 18. Nah, 18 ditambah KPK-nya. Karena 18 itu kan kedua kali mereka bersama ya. Jadi dapatlah 30. Itu ketiga kali mereka bersama. Nah, kalau 30 Februari kan nggak ada nih. Karena 2023 hanya 28 hari, jadi sisa 2 hari kan ke depannya. Jadi itu udah termasuk tanggal 2 Maret 2023. Jadi pernyataan 1 benar, pernyataan 2. P dan Q itu sama-sama memiliki rute Merkurius Mars kedua kalinya. Roket R udah 2 kali menjalani rute tersebut. Jadi kita lihatlah dulu, pada tanggal 6 kan ketiganya sama-sama nih. Kalau tanggal 8 hanya si P, karena 2 hari sekali kan. Tanggal 9 hanya si Q, tanggal 10 si P dan si R. Ya kan, karena P itu 2 hari sekali, R itu 4 hari sekali. Nah, jadi kalau di tanggal 12 itu si P sama si Q sama-sama. Saat tanggal 10 si R itu sama si P bersama-sama untuk kedua kalinya. Sedangkan yang ditanya di sini si P sama si Q bersama-sama kedua kalinya itu tanggal 12 kan. Jadi ketika si P Q bersama-sama ternyata si R udah 2 kali dong melakukan rute itu, ya kan? Jadi pernyataan 2 benar. Pernyataan 3 bisa kita lihat juga. Kalau roket Q dan R gak pernah katanya hanya sama-sama memiliki rute Merkurius dan Mars. Betul nggak? Betul. Karena di sini kan yang hanya bisa bersama-sama itu PR dan PQ. Oke, pertanyaan berikutnya katanya 156 butir permen. Ada coklat 132 butir. Mana pernyataan yang benar gitu ya? Pernyataan 1 ada banyak 12 plastik snack yang disediakan. Nah, kalau 12 plastik snack yang disediakan, berarti kita cari dulu EPB-nya karena membahas banyak. Nah, EPB dari 156 dan 132 itu adalah 12. Jadi begini caranya ya. 156 bagi 4, 132 bagi 4. Mereka sama-sama habis dibagi 4 kan? Nah, 39, 33 itulah hasilnya. Dibagi berapa lagi? Mereka berdua bisa bagi 3. Nah, dapatlah 13, 41. Bisa nggak masih dibagi bilangan yang sama? Nggak bisa lagi ya. Berarti yang hanya bisa membagi mereka berdua sama-sama 4 dan 3. Berarti kita kalikan 4 kali 3, 12. Itulah EPB-nya. Betul nggak? Betul, pernyataan 1. Pernyataan 2, 13 butir permen di tiap bungkusan. Nah, inilah tadi barisan permen kan, ini barisan coklat. Barisan permen itu 13 sisanya kan? Tadi 41 untuk si coklat. Berarti pernyataan 2 dan 3 benar. Ketahui katanya kelas 10 152 orang. Kelas 11 136 orang. 104 orang untuk kelas 12. Nah, jumlah kelompok dibuat sebanyak mungkin, tetapi jumlah anggota di tiap kelompok untuk kelas yang sama harus sama banyak. Nah, manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar? Kita tengoklah dulu, ada sebanyak 8 kelompok yang terbentuk. Ketiga bilangan itu kita bagi sama 8, bisa nggak? Ternyata bisa, dan hasilnya itu untuk kelas 10 ada 19, kelas 11 17, kelas 12 13. Jadi benar ya. Pernyataan kedua. Di tiap kelompok murid kelas 10 sebanyak 6 orang lebih banyak daripada murid kelas 12. 19 kurang 13, 6 betul. Kalau di kelas 11 lebih banyak 4 katanya daripada kelas 12. Ya, 17 kurang 13 sama dengan 4. Jadi semua pernyataan adalah benar. Jadi sekian video
presentasi mengenai EPB dan KPK yang telah saya lakukan. Semoga apa yang saya dapat sampaikan bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata ataupun kesalahan saat penjelasan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa.